Dokter ini dulu ya, halo dulu. Ya, belum ada yang masuk. Halo, selamat siang, sahabat sehat RSUD Cilincing. Selamat bergabung di Jumanji pada sesi hari Jumat ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang vaksin. Sambil menunggu dokter sebagai narasumbernya, teman-teman tetap stay di channel ini ya. Sebentar lagi kita akan mulai sesi talk show tentang vaksin aman dan halal bersama Dr. Daulat, spesialis penyakit dalam. Dua orang. Ini ya. Halo, selamat siang dok. Selamat siang. Ya. Suaranya saya kedengaran jelas nggak dok? Terdengar dok. Oke, baik teman-teman sahabat sehat RSUD Cilincing. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Rizky sebagai moderator Jumanji pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita yang sudah hadir di IG Live pada siang hari ini, yaitu ada Dr. Daulat, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter. Selamat siang dok. Oke, sehat-sehat ya dok? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya, oke dokter. Baik, pertama kita langsung mulai aja ya dok? Iya, setuju. Mulai aja. Iya, oke dok. Baik, gini nih dok, kan sekarang kita di masa pandemi COVID dan dalam beberapa minggu atau dalam beberapa bulan terakhir ini kita sudah mendapatkan vaksin untuk COVID-19. Nah, hari ini kita mau bahas sedikit tentang gimana sih vaksin COVID-19 ini gitu dok. Nah, sebelumnya yang pertama, dari tadi kita ngomongin vaksin, sebenarnya secara definisi vaksin itu sendiri apa sih dok? Jadi vaksin ini merupakan bagian dari virus yang sudah dilemahkan dan dimodifikasi, yang diberikan dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk merangsang pembentukan antibodi tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini sudah mengenali virus yang sebenarnya, sehingga ketika kita terinfeksi oleh virus yang sebenarnya, tubuh kita sudah punya pertahanan untuk menetralkan antigen atau virus itu tersebut. Oke, jadi secara tidak langsung vaksin ini berguna untuk membentengi tubuh kita ya dok, daripada virus-virus yang masuk ke tubuh kita, seperti itu ya dok? Iya betul, seperti ibaratnya tentara atau polisi ya, jadi udah dipersiapkan terlebih dahulu sehingga ketika ada teroris atau penjahat udah ada pertahanannya. Oke, baik dok. Nah, kalau dari mengenai vaksin COVID-19 itu sendiri, kan kalau yang kita lihat di media sosial dok, ada tahap-tahapannya ya dok ya dalam penelitian vaksin gitu dok. Ada, kalau yang dibaca di literatur ada fase 1, 2, dan 3 seperti itu dok. Nah itu
beda tahapan tersebut dalam menilai suatu vaksin itu maksudnya seperti apa ya, Dok? Oh ya, jadi kalau umpamanya vaksin itu pertama sebelum masuk fase 1 ada fase laboratorium terlebih dahulu. Ya, di mana di sini dirakit ya vaksin itu sehingga sedemikian rupa dites kepada binatang percobaan. Ketika di binatang percobaan sudah menimbulkan antibodi, baru dimulai fase 1. Di fase 1 ini melihat efektivitas di dalam tubuh manusia. Biasanya menggunakan sampel itu sekitar 10 sampai 100 orang ya, di fase 1 ini. Jadi udah dipilih orang-orang tersebut, mereka udah menandatangani persetujuan informed consent bahwa mau melakukan dan dilihat. Nah, ketika fase 1 ini dilihat, 100 orang ini mempunyai imunitas ya yang kita lihat efektivitasnya di atas 50%, baru dilanjutkan fase 2 ya. Fase 2 ini sekitar bisa dari 100 sampai 1000 orang. Nah, dilihat apakah ada efek sampingnya, berapa lama penyuntikannya, pertahanan antibodi yang keluar, dan berapa lama antibodi ini akan ada di dalam tubuh. Nah, setelah dilihat efek sampingnya dan efektivitas dari vaksinnya, baru masuk fase 3 itu dari 1000 orang lebih, bahkan mau 100.000 mau berapapun itu boleh. Nah, kemarin fase 3 di Indonesia itu menggunakan relawan ya untuk penelitian sekitar 160.000 orang. Nah, itu khusus di Indonesia ya untuk vaksin yang kita dapat. Belum lagi di negara Arab maupun di negara Brazil yang menggunakan vaksin yang sama. Nah, ketika sudah dilihat efektivitasnya bahwa ternyata bagus ya dan efek sampingnya sangat rendah, baru dikeluarkan izin ya. Ini yang dibilang emergency use authorization atau izin emergency untuk digunakan. Karena sebenarnya vaksin itu dibuat itu rata-rata sekitar 8 tahun. Sedangkan karena ini daerah pandemi ya, jadi dipercepat dalam 1 tahun. Oke, berarti kalau yang sekarang kan sudah dimulai ya, Dok, vaksin disuntikan untuk tenaga kesehatan dan untuk untuk tahap pertama ini. Berarti dari kan sudah dilakukan uji fase 1, 2, dan 3, berarti memang sudah dinyatakan aman ya, Dok, vaksin untuk COVID-19 ini ya, Dok? Ya, sudah dinyatakan aman ya oleh WHO ya dan juga oleh Badan pengawas obat makanan di negara kita ya, sudah dinyatakan aman. Oleh sebab itu sudah bisa disuntikan pada masyarakat luas, dimulai tahapannya dari tenaga kesehatan, aparatur negara ya, dan juga yang berhubungan dengan masyarakat luas seperti guru dan juga aparat pemerintah. Oke, baik, Dok. Iya, sebelumnya buat teman-teman yang sedang menyaksikan IG Live ini, jika ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Dokter Daulat. Baik, Dok, saya lanjutkan ya, Dok. Iya, Dok. Nah, kan ya setelah uji klinis sampai fase 3 itu selesai dan sudah dinyatakan aman, kita kan juga mengenal ya, Dok, ada istilah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau pasca pemberian vaksin gitu ya, Dok ya. Nah, kalau dari KIPI itu sendiri, bagaimana hasilnya untuk yang vaksin COVID-19 yang digunakan oleh negara kita saat ini, Dok? Oke, jadi kalau umpamanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang sudah diteliti, ya biasanya tidak terlalu berbahaya. Ya, yang paling berbahaya itu kejadian shock, tapi itu pun sangat jarang. Yang paling banyak hanya keluhannya ya seperti mual, muntah. Ya kemarin juga ada pasien yang muntah-muntah ya, Dok ya, yang habis diimunisasi ya. Setelah diobservasi baik pulang ya, ataupun ya lemah, pegal-pegal ya. Itu kejadian-kejadian. Oleh sebab itu ketika kita diimunisasi sebaiknya 30 menit kita diobservasi dulu, dilihat. Ketika kita tidak ada keluhan lain, boleh pulang ya. Saya juga waktu diimunisasi rasanya ya pegal-pegal, lemas ya. 2 hari habis itu hilang dan sampai sekarang alhamdulillah sehat. Oh iya, Dok. Berarti sampai saat ini
kipinya dalam batas yang ringan ya dok ya, tidak ada yang membahayakan sampai mengancam nyawa, apalagi sampai mengancam nyawa ya dok, masih dalam batas toleransi ya dok ya. Iya dok, masih batas toleransi, sama aman-aman aja kok. Aman, iya alhamdulillah. Oke dok, kalau selain itu yang setelah dilakukan vaksin, sebenarnya persiapan sebelum kita ya untuk divaksin, apa yang penting bagi kita untuk yakin nih kalau kita mau divaksin, syarat-syaratnya apa sih dok sebelum divaksin itu dok? Oke, jadi kalau umpamanya kita mau menerima vaksin, yang pertama kita harus tahu kita punya komorbid atau tidak. Ya, jadi kalau kita punya komorbid seperti darah tinggi, gula, stroke, ya penyakit jantung yang terkendali dalam 3 bulan, ya, dan juga normal semuanya sudah baik dalam pengawasan obat, kita dapat mengikuti vaksin. Ya, tetapi kalau umpamanya kita, contohnya misalnya gulanya masih berantakan, itu belum boleh. Atau tekanan darahnya belum terkendali, itu tidak boleh. Ya, atau baru menderita stroke kurang dari 3 bulan, nggak boleh. Menderita gagal jantung, nggak bisa. Ya, jadi kita harus melihat penyakit komorbidnya terlebih dahulu. Karena apa? Karena data yang kita kumpulkan sampai saat ini hasil dari fase 3 ya belum dilakukan luas kepada orang-orang yang menderita penyakit komorbid yang belum terkendali. Ya, misalkan pada vaksinasi kita, ya maksimal tekanan darah 140/90. Ya, dalam uji fase 3 kemarin yang direkomendasikan sampai 150/100. Ada yang menerima vaksin dan itu aman-aman aja. Ya, untuk yang dilaksanakan oleh pemerintah kita itu maksimal 140/90 supaya tidak merepotkan apabila banyak kejadian ikutan pasca imunisasi dok. Nah yang kedua, kalau umpamanya kita mau mengikuti imunisasi, kita harus dalam kesehatan yang prima, fit ya, jangan lagi batuk pilek demam, ya kita divaksinasi. Kenapa? Itu dapat memperberat gejala yang ada, ya misalkan kita lagi tifus, ya kita pertahanan tubuh kita lagi rendah, imun kita lagi rendah, kita divaksinasi, ya justru malahan memperberat nanti keluhan kita. Bukan artinya kita jadi terinfeksi, tidak. Ya, tetapi kita tidak memaksimalkan potensi untuk membentuk antibodi. Ya, karena yang kita masukkan kan merupakan bagian virus yang dilemahkan ya untuk merangsang, dan itu akan memperlemah kita sendiri. Nah, yang berikutnya apa saja yang perlu kita lakukan, yaitu apabila kita pernah atau masih dalam terinfeksi COVID ya belum boleh ya. Karena apa? Karena udah ada virusnya sendiri dalam tubuh kita yang lagi membentuk antibodi kita. Jadi ditunda dulu, kecuali dalam 3 bulan sudah habis antibodinya baru kita bisa ikut vaksinasi. Jadi itu apa namanya syarat-syarat yang harus kita persiapkan ya dalam menyiapkan diri kita dalam vaksinasi dok. Oke, baik, berarti sebelum divaksin yang pasti dipastikan kondisi kita dalam kondisi yang fit dan prima untuk menerima vaksin, seperti itu ya dok ya? Iya betul, jangan memaksakan. Oke, nah baik dok, ini ada pertanyaan dok dari viewers kita atas nama Rian. Bertanya dok, apabila sudah mendapatkan vaksin dok, boleh nggak kita tidak lagi menggunakan masker gitu dok? Oke, jadi kalau kita menerima vaksin, ya vaksin yang terjadwal, ya itu harus 2 kali. Ya, jadi vaksin yang pertama itu untuk memperkenalkan tubuh kita terhadap bagian virus. Ya, jadi ketika sudah mulai keluar itu belum cukup titernya. Ya, titer itu jumlah antibodinya. Oleh sebab itu harus diulangi dalam 14 hari, maksimal 28 hari setelah penyuntikan pertama. Ya, jadi kalau kita nanti sudah menerima, ya ingat dalam 14 hari kita harus disuntik kedua untuk meningkatkan 2 kali lipat jumlah titer antibodi kita. Nah, supaya lebih kuat lagi melawan virus. Nah, kalau umpamanya sudah terbentuk antibodi yang prima, apakah kita boleh melepas masker? Ya, untuk saat ini kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker kita. Kenapa? Karena data untuk imunisasi kita, vaksin kita ini masih terlalu pendek. Ya, seperti yang saya bilang di awal, rata-rata 8 tahun bikin vaksin. Sekarang 1 tahun.
Ya, kenapa rata-rata bikin vaksin harus minimal 8 tahun? Supaya mengetahui berapa lama kekuatan antibodi kita, berapa kuat dia menghadapi. Nah, sedangkan data kita masih terlalu sedikit. Ya, oleh sebab itu disarankan tetap memakai masker walaupun kita sudah punya antibodi. Ya, setidaknya kita tahu mencegah supaya penyebarannya berakhir. Misalkan, wah saya sudah disuntik 2 kali, lalu saya lepas masker. Besok ternyata jumlah antibodi saya kurang kuat untuk menghadapi viral load virus yang masuk. Nah, jadi kalau masuk virus itu ada namanya istilahnya viral load, jumlahnya virus yang masuk. Ya, ternyata antibodi saya tidak bisa mampu menahan serangan dari virus. Ya kita kalah, kita akan sakit juga. Ya, oleh sebab itu kita harus tetap menjaga sampai kita tahu berapa nanti kekuatan dari vaksin yang kita dapati. Ketika kita nanti sudah tahu dari laporan-laporan penelitian di seluruh dunia, baru nanti pemerintah akan mengumandangkan atau memberitahukan apakah kita sudah bisa lepas masker atau tidak. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah, buat teman-teman sahabat sehat RSUD Cilincing, jangan lupa yang udah dapat vaksin, baik yang sudah dapat vaksin dosis pertama, tetap menggunakan masker, menjalankan 3M, cuci tangan, jaga jarak, dan juga tetap menggunakan masker. Seperti itu ya dok? Iya dok. Oke. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok dari Rini, atas nama Rini. Jika sebelumnya mendapat COVID, mengapa tidak mendapatkan vaksin ya dok? Oke. Biasanya ditanya, sudah berapa lama? Kalau umpamanya kita sudah menerima penyakit COVID secara langsung, itu kita punya antibodi penyintas, ya, survivor antibody. Ya, itu biasanya bertahan dalam 3 bulan. Nah, kalau umpamanya kita dalam 3 bulan sudah terkena, ya kita belum waktunya divaksin. Kenapa? Kita sudah punya antibodi. Nah, nggak ada gunanya kita dirangsang. Nah, kecuali sudah lewat dari 3 bulan, udah 6 bulan, dan setelah diperiksa serologi di dalam tubuh kita atau kadar antibodi di dalam tubuh kita sudah tidak ada, nah kita sebaiknya ikut vaksinasi. Gitu. Tapi kalau baru kena 2 minggu lalu atau sebulan yang lalu baru sembuh, ya nggak perlu lah, karena di dalam tubuh kita masih ada antibodi akibat infeksi COVID yang sebenarnya. Iya, berarti kita masih punya antibodi untuk melawan virus tersebut ya dok ya, makanya tidak dianjurkan, tidak diberikan vaksin lagi ya dok ya. Iya dok. Oke, dok, ada pertanyaan lagi dok dari Santi. Pertanyaannya, pasien dengan riwayat hepatitis bisakah menerima vaksin ini dok? Oke, jadi kalau umpamanya riwayat hepatitis, apa bisa terima vaksin? Iya dok. Iya, bisa. Tergantung hepatitisnya dalam kondisi apa. Karena fase hepatitis, misalkan dia dalam hepatitis B kronik, ya, dan fungsi hatinya baik, SGOT, SGPT-nya baik, ya tidak ada gejala keluhan, ya, imunitas tubuhnya baik, bisa menerima vaksin. Nah, beda cerita kalau umpamanya dia dalam SGOT, SGPT-nya lagi meningkat, ya, itu biasanya kita ada istilahnya ya, kalau hepatitis B ya ada fase imunoclearance, imunotolerance, ya. Jadi kalau umpamanya dia dalam keadaan meningkat atau imunoclearance, ya kita jangan vaksin. Artinya tubuhnya itu lagi bereaksi ya, melawan hepatitis B. Ya, jadi dia lagi capek membentuk antibodi melawan hepatitis B, dan kita masukkan antigen lain, virus lain untuk merangsang, yang ada juga memperlemah tubuh kita. Karena membentuk antibodi itu sangat membutuhkan banyak tenaga dari tubuh kita. Oleh sebab itu, kalau lagi hepatitis B aktif atau akut, ya sebaiknya ditunda dulu. Tapi kalau hepatitis B yang terkendali atau yang sudah kronik, tapi imunitas tubuh kita baik, silahkan divaksin. Oh iya, berarti ya, kalau lagi dalam fase aktif, berarti tidak divaksin dulu kecuali sudah semuanya dalam kondisi aman, kondisi fit, baru bisa divaksin, seperti itu ya dok ya? Iya dok. Baik dok, pesan-pesan dok buat teman-teman sahabat sehat RSUD Cilincing nih yang masih takut dengan
vaksin, masih ragu dengan vaksin untuk COVID-19 ini, saran dan masukan dari dokter, dok? Oke, untuk sahabat-sahabat sehat ya, pesan dan saran dari saya, ya tidak perlu takut untuk vaksin, karena vaksin itu untuk membentuk imunitas bersama atau yang dalam bahasa yang kita kenal herd immunity ya. Jadi supaya kita punya kekebalan bersama dan juga dapat menekan penyakit penyebaran infeksius dari COVID, ya, gak usah takut. Seringkali banyak yang bilang ada haram ya, sudah dikatakan halal ya sama MUI ya, dan juga takut ada hoax mengenai chip, ya, itu tidak seperti itu. Sangat susah membentuk chip yang ukurannya pikogram ya untuk dimasukkan dalam tubuh kita untuk mengendalikan kita, itu sangat susah. Ya, jadi nggak perlu takut. Dan juga kalau umpamanya dibilang ada berita-berita yang meninggal akibat vaksin di negara lain, ya tolong dibaca betul-betul ya, karena biasanya faktor yang meninggal bukan karena vaksinnya, tapi karena usianya sudah lanjut, penyakitnya emang sudah berat waktu itu. Bahkan kalau umpamanya itu pasien yang meninggal nggak disuntik vaksin juga pasti akan meninggal sendirinya. Ya bahasanya seperti itu. Ya kebetulan ya memang habis disuntik vaksin meninggal ya. Jadi harus benar-benar menyaring informasi yang ada ya, karena pemerintah kita dan presiden kita pun sudah menunjukkan sikap dan contoh yang baik kepada kita semua, dan sebaiknya kita ikuti sesuai dengan protokol dan juga standar pemberian vaksin. Itu pesan saya. Oh iya. Baik, terima kasih dokter. Mohon maaf dok, ada satu lagi dok pertanyaan. Oh iya, boleh. Kalau sebelum divaksin perlu dicek swab dulu nggak sih dok sebelum divaksin dok? Nah, kalau umpamanya kita dalam masa penelitian itu wajib di swab. Ya, tapi kalau umpamanya kita dalam vaksinasi massal ya, itu biasanya cukup dianamnesis ya dengan riwayat gejalanya. Gitu. Jadi tidak perlu pakai swab ya. Jadi kalau umpamanya dalam penelitian kemarin di Bandung itu semua wajib. Ya, karena untuk ini melihat apakah dia terinfeksi atau tidak. Tapi untuk sekarang tidak perlu. Ya, jadi semua cukup ditanyakan apakah dari wet demam, batuk pilek beberapa terakhir, nah itu baru kalau umpamanya tidak ada bisa divaksin. Oke dok. Maaf dok, ada satu lagi dok. Ya. Kalau pasien dengan psoriasis yang mendapatkan terapi oral dok, bisa mendapatkan vaksin juga atau bagaimana dok? Oke, terapi oralnya apa? Kalau umpamanya terapi oralnya yang obat imunokompromis seperti steroid, ya sebaiknya ditunda dahulu, ya karena kita tahu bahwa psoriasis merupakan salah satu penyakit autoimun juga, ya. Jadi kalau umpamanya dia dalam konsumsi obat steroid, sitostatika atau seperti obat-obat kemo, ya sebaiknya dihindari dulu. Ya, karena itu memperlemah, namanya imunokompromis, berarti menekan imun kita. Ya, jadi nanti yang ada juga dimasukin vaksin, nggak terbentuk antibodinya. Itu. Oh, gitu. Baik. Terima kasih infonya dokter. Ya. Oke, baik buat teman-teman sehat RSUD Cilincing. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan juga kepada Dokter Daulat, spesialis penyakit dalam. Terima kasih dok atas sharing ilmunya di siang hari ini. Semoga kita semua, teman-teman sahabat RSUD Cilincing dan juga seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya bisa tetap sehat, kita bisa bersama-sama melawan dan melewati pandemi COVID-19 ini. Iya. Ya. Terima kasih Dr. Daulat, sehat-sehat terus dok. Terima kasih, salam buat teman-teman semua. Ya, terima kasih dok. Selamat siang teman-teman, salam sehat. Dadah. Yo.